Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita usia, kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semuanya yang ingin tetap istiqomah ada pada jalan beliau. Sahabat Serambi Madani yang dirahmati Allah, pada momen seri Ramadan berbagi inspirasi Mahat Al-Madani ini, saya akan menyampaikan pesan singkat yang semoga nanti bisa bermanfaat tentang bulan Ramadan, bahwa bulan ini tidak hanya bulan yang sekedar menahan lapar, menahan haus, karena kalau menahan lapar saja barangkali orang yang diet bisa melakukan. Kalau hanya untuk menahan haus, orang sakit mungkin juga bisa melakukan. Tapi Ramadan jauh lebih dalam dari itu. Kita ibaratkan Ramadan ini adalah sekolah kehidupan, di mana di sekolah itu kita diajarkan 3 poin penting untuk kita pelajari. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu sabar, dan yang ketiga adalah syukur. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita tentang niat. Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Artinya, yang menentukan nilai sebuah amal tidak hanya apa yang kita kerjakan, tapi untuk siapa kita melakukan tersebut. Kita puasa untuk siapa, kita taraweh untuk siapa, kita sedekah juga untuk siapa. Di zaman sekarang, godaan sangat halus sekali. Setiap kita ibadah bisa diperlihatkan, kemudian bisa dipertunjukkan. Kita sedekah bisa dipublikasikan. Kita melakukan setiap kebaikan bisa kita bagikan, kita perlihatkan. Nah, semuanya itu bukannya salah, tapi bagaimana kita melihatnya. Kita melakukan semua kebaikan tersebut, kita melakukan semua ibadah tersebut, niat kita apa? Untuk menginspirasi atau ingin dipuji. Karena puasa itu unik sekali, tidak ada yang tahu kita benar-benar puasa atau tidak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ramadan datang untuk memperbaiki niat kita. Jadi di bulan Ramadan ini kita latihan untuk memperbaiki niat sebelum kita memperbanyak amal. Kemudian yang kedua adalah Ramadan mengajarkan kita tentang sabar. Jadi puasa bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tapi menahan diri dari emosi, menahan diri dari amarah, menahan diri dari komentar, dari keinginan untuk tidak membalas. Kadang yang merusak amal kita, merusak amal ibadah kita, bukan karena kita makan, bukan karena kita membatalkan puasa tersebut, tapi karena sikap kita. Ketika ada pesan tidak kemudian segera dibalas, kita gampang gelisah. Kemudian ada macet sedikit, kita sudah marah. Kita dapat kritik, kita sudah tersinggung. Nah, yang seperti itu Ramadan kali ini datang untuk menenangkan kita, untuk mengajarkan kita bahwa tidak semuanya itu harus dibalas, tidak semuanya itu harus ditanggapi, dan tidak semuanya itu harus kita menangkan. Karena biasanya kita bisa menang itu karena kita memilih untuk sabar. Kemudian yang ketiga, Ramadan mengajarkan kita tentang bersyukur. Coba kita lihat ketika kita berbuka puasa. Nah, air putih yang setiap harinya terlihat biasa saja, kali ini terlihat luar biasa. Kurma yang begitu sederhana terlihat manis sekali, terlihat luar biasa juga. Kenapa seperti itu? Karena kita merasa lapar, karena kita merasa kurang. Nah, padahal setiap harinya kita tidak kurang-kurangnya untuk mendapatkan nikmat. Kita banyak sekali nikmat yang kita dapatkan. Kita saja yang kurang sadar bahwa kesehatan yang diberikan kepada kita itu nikmat, keluarga itu nikmat, waktu senggang itu juga nikmat. Banyak sekali kebaikan yang kita bisa beribadah, itu juga nikmat. Nah, dari semuanya itu kita kurang bersyukur, padahal ada banyak sekali cara untuk bersyukur. Yang pertama, bersyukur dengan hati, menyadari bahwa semua yang diberikan kepada kita itu adalah titipan Allah, bukan karena hebatnya kita, tapi itu semua titipan Allah. Kemudian bersyukur dengan lisan, membiasakan mengucap alhamdulillah.
tidak kita sibuk untuk mengeluh setiap saat. Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Jadi selalu kita amalkan apa yang nikmat itu kita dapatkan. Ketika kita punya ilmu, ya kita amalkan. Ketika rezekinya banyak, kita bagikan. Kemudian ada banyak sekali cara disyukur perbuatan. Ketika kita mendapatkan ujian, masih bisa kita melakukan syukur tersebut dengan cara berhusnudzon. Berprasangka baik selalu kepada Allah bahwa apa yang kita dapatkan, semua yang diberikan Allah kepada kita, itu yang terbaik untuk kita, rencana yang terbaik untuk kita. Di zaman media sosial ini, kita juga bisa bersyukur ketika kita membuka media sosial, kita tidak membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Karena yang ditunjukkan di media sosial orang lain itu hanya sorotan saja, hanya sedikit saja, tidak seutuhnya dari cerita kehidupan mereka. Sahabat Serambi Madani yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai Ramadan hanya sebagai rutinitas tahunan, datang, ramai, kemudian pergi tanpa perubahan. Mari jadikan Ramadan sebagai sekolah untuk meluruskan niat, sebagai latihan untuk menguatkan sabar, dan juga momen untuk memperbanyak syukur. Kalau setelah Ramadan ini kita bisa lebih jujur pada Allah, lebih jujur pada diri kita sendiri, bisa lebih tenang ketika menghadapi masalah, lebih pandai ketika melihat nikmatnya, berarti kita lulus dari sekolah Ramadan ini. Semoga Allah menerima pahala kita, menerima amal kita, dan menjadikan Ramadan kali ini sebagai titik balik dalam kehidupan kita. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.